Tuhan kita. Kita bertemu kembali di awal bulan, di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Kita akan mendengarkan renungan kita saat ini, renungan HKBP Sola Gracia. Dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tahukah kita tujuan Allah memberikan kehidupan sampai hari ini? Karena Tuhan menginginkan kita tetap berkarya di dalamnya. Bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun susahnya kita, tetap Tuhan menginginkan kita terus menunjukkan karya-karya positif di dalam namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam karya inilah Tuhan ingin melihat seberapa tangguh kita di dalam Dia, seberapa hebat kita di dalam Dia, dan seberapa ketergantungannya kita di dalam Dia. Seperti firman Tuhan kita dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-8, bagaimana seorang yang tidak bisa berjalan akhirnya menemui Yohanes beserta dengan Petrus ketika dia akan berjalan menuju rumah Tuhan. Karena tersentuh oleh belas kasih, maka Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan ini atas nama Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Orang yang tidak bisa berjalan selama berpuluh-puluh tahun, dengan kuasa nama Tuhan akhirnya dapat berjalan kembali. Ini merupakan kegembiraan yang dirasakan orang yang tidak mampu berjalan. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Sebuah bentuk kesenangan, sebuah bentuk kegembiraan, sebuah luapan emosi atas penderitaan yang akhirnya berakhir, yang dirasakan orang yang tidak mampu berjalan sepanjang lama. Melalui nats kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, iman dari orang yang tidak mampu berjalan mengubah menjadi mukjizat yang sangat berarti. Apa yang kita rasakan hari ini? Apakah sakit penyakit sedang menghantui bahkan menggerogoti tubuhmu? Haruskah membayar banyaknya harga untuk sekolah anak-anakmu, kontrakan jabu, dan juga banyak hal yang harus kita lunasi, banyak hal yang harus kita bayar, bahkan bertubi-tubi dengan sikap anak-anak yang sering tidak mengerti keadaan dan kondisi orang tua. Bahkan juga banyak hal yang membuat penderitaan kita seakan kita tidak mampu untuk bergerak. Melalui nats kita hari ini, Bapak, Ibu, kita disuruh untuk tetap berkarya. Selagi nafas di kantung badan, kita disuruh untuk tetap menunjukkan bahwa hanya Tuhan penolong satu-satunya, bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah penderitaan menjadi kesenangan, menjadi kegembiraan, menjadi luapan emosi, bahwa dia dilepaskan dari segala perkara kehidupannya. Mari, Bapak, Ibu, engkau yang sedang lelah dalam perjalanan kehidupanmu, datang kepada Allah. Mari sembah Dia, mari berlutut di hadapannya, mari ucapkan segala keluhanmu, maka Dia akan menolongmu tepat pada waktunya. Yang tidak mampu berjalan bisa berjalan, apalagi penderitaanmu, kita pasti dimenangkan di dalam Dia. Mari datanglah kepada Tuhan, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan membebaskan dari segalanya. Di dalam Kristus
mukjizat itu nyata. Amin. Ya Allah yang terkasih, kami sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Melalui firman Tuhan, kami mau dimenangkan seperti orang yang tidak mampu berjalan. Oleh karena kuat kuasa dan imannya, Tuhan menunjukkan mukjizat nyata. Karena itu kami serahkan hidup kami Tuhan. Engkaulah yang akan menjadi pemandu kami. Engkaulah yang akan menjadi penuntun kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami, ajari kami, agar kami mampu tetap berkarya di dalam Tuhan, di dalam beratnya kehidupan yang harus kami jalani. Jangan biarkan kami lepas dari tangan pengasihan-Mu, tetapi kasihanilah kami Tuhan, dan ubahlah kehidupan kami menjadi mukjizat yang nyata, yang kami nyatakan sebagai seruan yang hidup bahwa Tuhan kami adalah penolong yang setia. Inilah kami Tuhan, pakailah kami seturut dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.